Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan secara bulat tanpa ada keraguan sedikit pun. Sekarang saya akan menyerahkan surat dukungan resmi kepada pasangan Prabowo Hatta. Pak Prabowo dan Pak Hatta ini menjadi Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Hidup Bung Prabowo! Hidup Bung Hatta! Hidup Bung Prabowo! Hidup Bung Hatta! Hidup Bung Prabowo! Partai-partai bersejarah dan partai-partai besar akhirnya memutuskan untuk bergabung. PKS, PAN, Gerindra, P3, PBB, dan golongan karya. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Teguh Parvinanda. Saudara, hari ini pasangan Capres dan Cawapres dari poros koalisi Gerindra, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum demi memenuhi persyaratan administratif bertarung di arena Pilpres 9 Juli mendatang. Setelah sehari sebelumnya pasangan Capres dan Cawapres poros koalisi PDI Perjuangan Joko Widodo dan Yusuf Kala juga sudah melakukan pendaftaran ke KPU. Dan saudara, seperti halnya dengan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala, selama beberapa jam ke depan kami akan mengajak Anda mengikuti detik demi detik perjalanan pasangan Prabowo Hatta menuju KPU siang nanti untuk mendaftarkan diri. Dan saya tidak sendirian untuk pagi ini karena telah hadir bersama saya pengamat politik dari Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat pagi, Mas Soto. Selamat pagi. Wah, luar biasa kalau kita lihat nanti bagaimana pergerakan selama sepanjang hari ini, karena kita tahu juga kemarin sangat hektik pergerakannya. Jalan kaki lagi katanya hari ini. Jalan kaki. Akan panjang, betul. Akan lama berarti. Iya, dan untuk siang ini juga saudara, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto serta Hatta Rajasa siang ini berencana mendaftarkan diri sebagai kandidat dalam pemilu presiden 2014 ke KPU di Jakarta. Keduanya telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan yang akan bertarung dalam pemilu presiden Juli mendatang. Namun sebelum ke KPU ada beberapa agenda yang akan dilakukan duet Prabowo Hatta terlebih dahulu. Informasi pertama akan disampaikan rekan kami Yos Kusuma dari Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta Selatan. Kegiatan apa yang dilakukan Prabowo Hatta di Taman Makam Kalibata pagi ini? Yos, silahkan laporan Anda. Ya, benar sekali saudara yang disampaikan oleh Teguh bahwa sebelum mendaftarkan dirinya dan juga Hatta Rajasa sebagai pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia, agenda pertama yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa adalah melakukan upacara penghormatan atau mengenang jasa-jasa pahlawan, sekali juga untuk menaburkan bunga di Taman Makam Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan saat ini upacara akan segera dimulai. Beberapa saat yang lalu Prabowo Subianto sudah tiba di tempat ini sebagai pasangan dari Hatta Rajasa. Sebelumnya juga Hatta Rajasa terlebih dahulu sudah tiba di tempat ini dengan didampingi oleh petinggi partai-partai politik yang lainnya. Seperti misalnya tadi sudah hadir Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali, lalu juga Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sudah terlebih dahulu tiba, dan juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Namun hingga saat ini kami belum melihat kedatangan dari petinggi Partai Keadilan Sejahtera dan juga Partai Bulan Bintang yang juga sama-sama mendukung dan memajukan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pasangan calon presiden dan bakal calon presiden Republik Indonesia. Dan jika sesuai dengan rencana saudara, maka memang ini akan dimulai pada sekitar pukul 10 pagi ini, diawali dengan upacara terlebih dahulu, lalu nanti Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa akan meletakkan karangan bunga di beberapa makam pahlawan yang ada di dalam. Belum dapat diketahui makam siapa saja yang nanti yang akan diletakkan karangan bunga. Namun tadi kami memang sempat melihat ada 6 karangan bunga berwarna merah dan putih yang sudah disiapkan bersama dengan sekitar 30 keranjang berisi bunga tabur yang nanti juga akan ditaburkan oleh Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di beberapa makam pahlawan. Belum dapat dipastikan makam siapa saja yang nanti akan ditaburi bunga, namun berdasarkan informasi yang kami terima, nanti Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa akan meletakkan karangan bunga dan juga menaburkan bunga tabur di beberapa makam pahlawan revolusi yang dimakamkan di sini, seperti misalnya adalah Ahmad Yani, Pierre Tendean, dan juga MT Haryono, serta nanti akan dikunjungi juga atau
taburi bunga di makam beberapa mantan petinggi atau pejabat petinggi negara, seperti misalnya adalah mantan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia sekaligus juga Menteri Luar Negeri kedua Republik Indonesia Sultan Syahrir, serta Agus Salim yang merupakan sama-sama juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia setelah Sultan Syahrir. Nanti baru setelah selesai dari Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa akan melanjutkan agenda selanjutnya, yakni menggelar ibadah sholat zuhur berjamaah di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Dari situ nanti jika jadi sesuai dengan rencana, maka akan dilanjutkan ke Museum Proklamasi di Jakarta Pusat juga untuk bersama-sama dengan para petinggi partai politik lainnya untuk menandatangani syarat atau berkas syarat untuk pencalonan Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa yang akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Baru nanti dari sana, dari Museum Proklamasi, keduanya akan berjalan kaki menuju ke KPU, gedung KPU untuk bersama-sama mendaftarkan dirinya sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Demikian. Yos Kusuma melaporkan langsung dari Taman Makam Pahlawan Kalibata. Saudara, kita juga sudah bergabung bersama Yunarto Wijaya di sini, Mas Soto. Kalau kita lihat rangkaiannya dari kemarin, sudah disusun sedemikian rapi nampaknya Prabowo Hatta ini untuk berbagai macam acara mereka, dari launchingnya, deklarasi, sampai sekarang rangkaian acara juga nampaknya penuh. Kita bisa menangkap ada sinyal PD nih nampaknya untuk menjelang Pilpres. Memang mungkin karakter dari seorang Prabowo seperti ini, artinya dia kan sering berbicara nasionalisme secara simbolik, dan kita lihat hari ini pilihan dari rute sebelum nanti akan KPU jelas sekali, dimulai dengan upacara bendera, lalu kemudian datang ke Taman Makam Pahlawan dan menabur bunga ke beberapa pahlawan, pahlawan revolusi, lalu kemudian juga ada Pak Agus Salim, masih isu ya, Sultan Syahrir. Artinya mereka ingin berbicara mengenai rekonsiliasi kebangsaan, itu yang saya ingin lihat, karena itu juga yang ingin ditunjukkan ketika orang bertanya-tanya. Ada sesuatu yang aneh dengan apa yang menjadi pemandangan kemarin, bagaimana mungkin seorang Amin Rais yang saat itu mengkritik keras Orde Baru, tetapi kemarin duduk satu baris yang sama dengan Prabowo sebagai bagian dari Orde Baru, lalu kemudian bahkan ada Golkar di situ. Artinya pilihan untuk menjawab, pilihan untuk menjelaskan mengenai bagaimana rekonsiliasi melalui nasionalisme simbolik itu mungkin dianggap bisa menjadi jawaban. Yang kedua yang menurut saya memang ada, ini bagian dari marketing gimmick juga, biar bagaimanapun sebagai bagian untuk dari yang kampanye itu, ya. Kita tahan dulu karena nampaknya akan banyak pembahasan untuk yang satu itu nanti. Kita akan sambung setelah kita akan menyapa dulu ada rekan kami, kali ini juga akan melaporkan bagaimana nanti kesiapan acara yang dilangsungkan oleh Prabowo Hatta yang juga akan bertolak menuju Masjid Sunda Kelapa di Menteng, Jakarta Pusat. Kita langsung tanyakan informasi selengkapnya ke Selvi Silvia. Selvi, silahkan. Ya, Teguh dan juga saudara, selamat pagi. Jika pada jam 12 kemarin siang pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala mendeklarasikan pasangan sebagai capres dan juga cawapres yang akan siap mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, nanti hari ini jam 12 siang pasangan lain yang diusung oleh 6 partai, yakni adalah Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa, akan mengisi waktu istirahat siangnya dengan melaksanakan ibadah sholat zuhur di kawasan Masjid Sunda Kelapa di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Dan ini adalah destinasi kedua setelah tadi ataupun nantinya Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk menabur bunga di atas makam Sultan Syahrir. Dan sekitar 1 jam ataupun 30 menit hingga 1 jam Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa nanti akan menghabiskan waktunya di Sunda Kelapa, Jakarta Pusat ini untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur sebelum nantinya akan bertolak menuju Museum Proklamasi mendeklarasikan naskah dukungan atas diusungnya calon presiden Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa. Masjid dari Sunda Kelapa, Jakarta Pusat ini memang dibangun pada tahun 1969 yang juga diusulkan oleh mayoritas dari kalangan TNI Angkatan Darat. Namun belum diketahui secara pasti alasan mengapa pasangan Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa memilih Masjid Sunda Kelapa untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur bersama dengan 6 partai pengusungnya, yakni Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, dan juga Partai Keadilan Sejahtera, dan terakhir Partai Golongan Karya yang baru saja kemarin mendeklarasikan untuk bergabung bersama dengan Partai Gerindra mengusung Prabowo dan juga Hatta
Hatta Rajasa. Dan nantinya ini adalah juga hari terakhir bagi para pasangan capres-cawapres yang diusung oleh partai maupun partai gabungan untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Dan Prabowo Subianto serta pasangannya ini Hatta Rajasa akan bertolak menuju Komisi Pemilihan Umum dengan berjalan kaki setelah mendeklarasikan naskah dukungan di Museum Proklamasi Jakarta Pusat. Hingga saat ini situasi di Masjid Sunda Kelapa masih terbilang sepi, tidak ada penjagaan khusus dan juga penataan jalan lalu lintas masih lancar, tidak ada pengalihan jalan ataupun penutupan jalan dari beberapa aparat kepolisian. Namun dipastikan nanti ketika Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tiba di kawasan Masjid Sunda Kelapa ini, suasana pasti akan sangat ramai karena juga Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa akan didampingi oleh beberapa petinggi dari partai lain yang juga mengusung pasangan capres-cawapres yang akan mendaftar ke KPU hari ini. Demikian untuk sementara, kembali ke Anda Teguh. Selvi Silvia melaporkan langsung dari Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Dan saudara, kami akan kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami, Yos Kusuma, karena kami dengar juga ada informasi, Mas Toto, bahwa nampaknya acara tabur bunga yang sudah direncanakan oleh Prabowo Hatta juga akan siap untuk dilaksanakan. Namun sebelum kita bergabung ke arah sana, ada yang menarik dari salah satu rangkaian ini adalah Museum Proklamasi yang akan dikunjungi. Ada satu pesan nampaknya yang ingin disampaikan ketika sosok proklamator juga berusaha menjadi satu, katakanlah peniruan mungkin dari Prabowo, atau mungkin ada pesan lain kalau proklamator kita ini masih punya sosok yang kuat. Ini rangkaian dari apa yang sudah ditunjukkan oleh Prabowo sebelumnya ya, ketika dia kemarin memilih di Polonia, itu kan juga rumah yang pernah tinggali Soekarno, itu menunjukkan bahwa bagaimana dia ingin melekat dengan personal branding Soekarno. Lalu kemudian juga ungkapan Pak Amin Rais menurut saya dalam deklarasi kemarin yang mengatakan duet ini mirip dengan Bung Karno dan Bung Hatta, jadi Bung Bowo dan Bung Hatta, masukan dari Pak Amin Rais. Artinya ya memang jelas sekali mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga bisa mengklaim jiwa dari semangat proklamasi sang proklamator, dan mereka melekatkan secara langsung dengan nama Bung Karno. Walaupun secara marketing politik menurut saya ini sebuah blunder, karena biar bagaimanapun pilihan untuk melekatkan diri kepada Soekarno semata itu akan membuat mereka seakan-akan menjadi followers dari Jokowi yang notabene sulit untuk melepaskan ikatan antara PDIP dengan Bung Karno. Biar bagaimanapun dari sejarah PDIP tidak akan bisa dilepaskan dari Bung Karno. Padahal Prabowo dengan dukungan Golkar misalnya juga memiliki faktor lain yang juga bisa diabsorb gitu ya, seperti basis massa pendukung Soeharto, Orde Baru yang tidak selamanya bisa dianggap buruk oleh sebagian kalangan. Jadi menurut saya ketergesa-gesaan untuk mengikatkan diri kepada Soekarno semata itu membuat Prabowo menurut saya malah hanya terlihat sebagai followers dalam pilihan marketing gimmick. Nggak terkesan justru jadi jangan-jangan nggak pede nih dengan apa yang dimiliki, identitas yang dimiliki. Artinya Prabowo harusnya cukup percaya diri ya dengan keberadaan ayahnya sebagai seorang tokoh juga, Sumitro. Lalu apalagi kita tahu di masa lampau juga Prabowo pernah berada di Orde Baru, lingkungan istana juga. Baik secara keluarga, secara genetik begitu kan, sampai kemudian secara ideologis katakanlah sebagai seorang tentara. Nah, ini yang sebenarnya harusnya dikemas dengan rasa percaya diri yang lebih bahwa dia adalah Prabowo, bukan sekedar pengikut Soekarno semata, karena ada sejarah yang tidak mengukung seorang Prabowo hanya pada masa proklamasi, berbeda dengan Ibu Mega misalnya. Oke, Mas Toto, kita akan lihat kemasan apa lagi yang akan disajikan oleh Prabowo Hatta untuk hari ini. Kita akan segera bergabung bersama rekan kami yang sekarang juga ada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Yos Kusuma. Yos, silakan. Ya, upacara yang diikuti oleh Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa baru saja dimulai. Ketika tadi Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa sudah naik ke tempat berlangsungnya upacara, diikuti juga dengan para petinggi partai politik lainnya yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Seperti misalnya sudah tadi ikut upacara Surya Dharma Ali yang merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Lalu juga Idrus Marham tadi sudah datang dan mengikuti upacara di belakang Prabowo Subianto, Ahmad Muzani. Sementara dari PKS dan juga dari Partai Bulan Bintang hingga saat ini belum terlihat datang untuk bersama-sama mengikuti jalannya upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan nanti setelah diadakan upacara, Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa nanti akan meletakkan beberapa karangan bunga di makam beberapa pahlawan revolusi, dan juga nanti akan meletakkan dan menaburkan bunga tabur di makam dari Sultan Syahrir dan juga Agus Salim. Dan
tadi ketika datang di Taman Makam Pahlawan, Hatta Rajasa juga sempat menyampaikan bahwa pasangan ini sengaja untuk memilih Taman Makam Pahlawan Kalibata sebagai kegiatan untuk mengawali agendanya hari ini sebelum nanti keduanya mendaftarkan dirinya ke Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Menurut Hatta Rajasa begitu penting untuk mengenang jasa-jasa dari para pahlawan dan juga untuk mengikuti ataupun meneladani jiwa-jiwa kepahlawanan dari para pahlawan revolusi ataupun para pejabat petinggi negara yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Teguh. Oke, Yos, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Kami nanti akan melihat lagi seperti apa perkembangan terkini dari Taman Makam Pahlawan. Namun sebelumnya, saudara, kami akan langsung mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami yang sudah berada di lokasi lain, tepatnya di Museum Naskah Proklamasi. Di sana sudah ada rekan kami, Dian Astudiningrum, yang siap untuk melaporkan perkembangan terkini dari sana. Dian, nampaknya. Dari pertama kita menuju ke Museum Proklamasi, kemudian jalan lagi ke KPU. Iya. Pertunjukan hampir sama seperti yang kita lihat juga kemarin JK dengan Jokowi dengan sepeda ontelnya. Jadi memang ada yang menarik ya selama 2 tahun terakhir, dan harus diakui pencetusnya adalah Jokowi ketika mulai digunakan istilah belusukan. Pola pikir masyarakat, preferensi pemilih agak berubah. Mereka tidak lagi sekedar melihat ide besar, gagasan atau visi misi yang kadang-kala menurut mereka tidak pernah dilakukan gitu oleh elit gitu ya. Seindah apapun visi misinya, tapi mereka ingin bukti nyata apakah pemimpin yang kata ingin bekerja dengan untuk rakyat ini juga bisa berperilaku sama seperti rakyat. Itulah mengapa kemudian ada diferensiasi dengan gaya belusukan ketika mereka merasa diri egaliter, ada ikatan emosional, lalu kemudian mereka merasa inilah pemimpin yang bisa kita pilih begitu, minimal ada proses gambling mereka bisa percaya begitu kan. Tetapi ada perkembangan, ada proses duplikasi branding gitu yang terjadi ya. Jadi ada orang yang kemudian hampir semua kepala daerah saya lihat dalam pemberitaan mulai menggunakan istilah belusukan dalam kunjungan kerja. Padahal tidak melakukan belusukan dalam Dan ini arti yang sebenarnya sebenarnya. secara otomatis juga mempengaruhi preferensi masyarakat ya. Betul. Ketika melihat pemimpin mereka. Yang ekstrim adalah ketika ada pilkada atau kita lihat di pileg, mungkin dalam pilpres juga akan terjadi lomba adu menderita begitu kira begitu ya. Jadi ada proses duplikasi yang akhirnya tidak efektif dan terlihat hanya ingin menggunakan marketing gimmick demi kebutuhan kampanye semata. Terutama untuk meraih simpati masyarakat. Saya tidak tahu kedua-duanya apakah menggunakan ini hanya sebagai marketing gimmick ataukah sebuah proses yang natural. Jokowi kemarin menunjukkan dengan naik sepeda, sekarang lebih ekstrim lagi jalan kaki. Artinya kita lebih ekstrim loh, kita lebih capek loh bahkan menunjukkan bukan sekedar naik sepeda tapi jalan kaki. Tapi apapun itu menurut saya tetap menarik dalam membangun sebuah mitos mengenai seorang pemimpin ya. Bagaimana Prabowo membangun sebuah mitos seorang pemimpin harus mengerti sejarah, lalu dia simbolisasikan dengan proses touring nanti menuju KPU begitu kan. Yang harus kita akui dalam sebagian preferensi masyarakat, mitos itu menjadi penting. Bagaimana pemimpin yang akan terpilih itu akan mereka banding-bandingkan dengan pemimpin sebelumnya, entah itu Soekarno ataupun Soeharto. Pertanyaannya selanjutnya, apakah mampu memecahkan mitos itu? Itu akan jadi pertanyaan selanjutnya ya. Apakah harus hanya dijawab akan juga. Apakah mereka harusnya bisa membuat mitos baru, itu yang paling penting. Mas Soto, kita akan sambung lagi. Namun usai jeda berikut, Kompas TV masih akan segera kembali dengan breaking news untuk Anda.